Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah. Di sini ingin membahas tentang pengenalan manajemen keuangan dan analisis laporan keuangan. Pertama, kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan manajemen keuangan perusahaan. Manajemen keuangan perusahaan adalah salah satu bidang manajemen fungsional perusahaan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi jangka panjang, keputusan pendanaan jangka panjang, dan pengelolaan modal kerja perusahaan yang meliputi investasi dan pendanaan jangka pendek. Dengan kata lain, manajemen keuangan perusahaan merupakan bidang keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam suatu organisasi perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang tepat. Ruang lingkup disiplin keuangan dapat dibagi menjadi 3 bidang, yaitu yang pertama keuangan perusahaan, yang kedua investasi, dan yang ketiga pasar keuangan dan perantara. Keuangan perusahaan adalah bidang keuangan yang berhubungan dengan operasi suatu perusahaan ditinjau dari sudut pandang perusahaan tersebut. Secara umum, keuangan perusahaan dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama sisi aktiva atau aset, dan yang kedua sisi pasiva yaitu liabilities and equity. Sisi aktiva meliputi apa yang disebut dengan keputusan investasi, sedangkan sisi pasiva meliputi keputusan pendanaan. Dari ketiga bidang keuangan yang telah disebutkan, ditawarkan sejumlah peluang pekerjaan yang cukup prospektif bagi berbagai pihak yang tertarik dengan bidang keuangan. Karir dalam bidang manajemen keuangan seperti menjadi financial analyst, corporate risk manager, dan chief financial officer. Karir di bidang investasi seperti security analyst, pension fund manager, dan portfolio manager. Karir di pasar keuangan dan lembaga perantara seperti lending officer, security trader, dan branch manager. Fungsi keuangan ada 2. Yang pertama, keputusan investasi berkaitan dengan proses pemilihan satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai menguntungkan dari sejumlah alternatif investasi yang tersedia bagi perusahaan. Hasil dari keputusan investasi yang diambil oleh manajemen perusahaan akan tampak di neraca sebelah aktiva, yaitu berupa aktiva lancar dan aktiva tetap. Yang kedua, ada keputusan pendanaan berkaitan dengan proses pemilihan sumber dana yang dipakai untuk membelanjai investasi yang direncanakan dengan berbagai alternatif sumber dana yang tersedia, sehingga diperoleh suatu kombinasi pembelanjaan yang paling efisien. Hasil dari keputusan pembelanjaan tampak pada neraca pada sisi pasiva, yaitu berupa utang lancar, utang jangka panjang, dan modal. Tujuan normatif perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan atau kekayaan pemegang saham. Dan bagi perusahaan yang telah go public, tercermin pada harga pasar saham, bukan memaksimalkan laba perusahaan. Hubungan fungsi keuangan dan tujuan perusahaan, yaitu keputusan investasi, pendanaan, dan dividen akan memengaruhi pendapatan yang diharapkan dan risikonya. Ditinjau dari bentuk badan hukum, suatu organisasi perusahaan dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. Yang kedua ada perusahaan persekutuan. Bentuk perusahaan persekutuan hampir sama dengan perusahaan perorangan, kecuali ada 2 orang atau lebih pemilik. Yang ketiga ada perusahaan perseroan. Perseroan merupakan bentuk organisasi bisnis yang penting terkait dengan ukuran perusahaan. Pada perusahaan yang berbentuk perseroan terdapat pemisahan secara hukum harta pemilik dengan harta perseroan, dan pemilik mempunyai tanggung jawab yang terbatas atas utang perseroan, yaitu sebesar modal yang disetorkan dalam perseroan. Masing-masing bentuk organisasi perusahaan tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan dalam kaitannya dengan usia perusahaan, kemampuan perusahaan dalam memperoleh dana, dan pajak. Tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility merupakan tanggung jawab sebuah organisasi perusahaan terhadap dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatannya kepada masyarakat dan lingkungan.
Tanggung jawab sosial dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan harapan para pemangku kepentingan sejalan dengan hukum yang berlaku serta norma perilaku internasional. Masalah keagenan dalam pengelolaan perusahaan timbul ketika ada pemisahan antara pihak pemilik dan pihak manajemen. Karena manajemen dalam mengelola perusahaan didasarkan pada kepentingan pribadi manajemen yang berbeda dengan kepentingan pemilik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip keuangan, pemahaman transaksi-transaksi keuangan, serta pembuatan keputusan keuangan perlu dilandasi dengan prinsip-prinsip keuangan. Prinsip-prinsip keuangan terdiri atas himpunan pendapat fundamental yang membentuk dasar teori keuangan dan pembuatan keputusan keuangan. Yang pertama ada prinsip self-interest behavior. Inti prinsip ini adalah orang akan memilih tindakan yang memberikan keuntungan secara keuangan yang terbaik bagi dirinya. Yang kedua, ada prinsip risk aversion. Inti prinsip ini adalah orang akan memilih alternatif dengan rasio keuntungan dan risiko terbesar. Yang ketiga, ada prinsip diversification. Prinsip ini mengajarkan bahwa tindakan diversifikasi adalah menguntungkan karena dapat meningkatkan rasio antara keuntungan dan risiko. Yang keempat ada prinsip incremental benefit. Incremental benefit adalah keuntungan tambahan yang harus dibandingkan dengan incremental cost atau biaya tambahan. Yang kelima ada prinsip signaling. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap tindakan mengandung informasi. Yang keenam ada prinsip capital market efficiency. Capital market atau pasar modal yang efisien adalah pasar modal yang harga aktiva finansialnya mencerminkan seluruh informasi yang ada dan dapat menyesuaikan diri secara cepat terhadap informasi baru. Yang ketujuh ada prinsip risk-return trade-off. Prinsip ini mengemukakan bahwa orang lebih menyukai keuntungan tinggi dengan risiko rendah. Dan yang terakhir ada prinsip time value of money. Prinsip ini mengajarkan bahwa nilai nominal uang hari ini tidak sama nilainya bulan depan atau tahun depan. Laporan keuangan perusahaan ada 5. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua neraca, yang ketiga laporan perubahan modal, yang keempat laporan arus kas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan yang dianalisis adalah laporan laba rugi dan neraca. Selanjutnya ada neraca atau balance sheet. Neraca menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada saat atau tanggal tertentu. Pada neraca tampak posisi aktiva yang merupakan hasil keputusan investasi yang diambil oleh manajemen perusahaan dan pasiva yang merupakan sumber-sumber keuangan untuk mendanai investasi pada aktiva tersebut pada suatu saat tertentu. Sisi aktiva terdiri atas aktiva lancar atau current aset dan aktiva tetap atau fixed asset. Sisi pasiva terdiri atas utang lancar atau current liabilities, utang jangka panjang atau long term debt, dan modal sendiri pemegang saham atau shareholders equity. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memperlihatkan penghasilan, biaya, dan pendapatan bersih dari suatu perusahaan selama satu periode waktu. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang memperlihatkan penerimaan kas dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu periode waktu. Arus kas dari aktiva perusahaan merupakan jumlah arus kas untuk kreditor dan arus kas untuk pemegang saham. Laporan arus kas berbeda dengan laporan laba rugi, karena laporan laba rugi disusun berdasarkan konsep akrual bukan kas. Dengan kata lain, penjualan, biaya, dan laba diakui pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat penerimaan atau pengeluaran kas. Analisis laporan keuangan penting dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Informasi ini diperlukan untuk mengevaluasi kinerja yang dicapai manajemen perusahaan di masa yang lalu dan juga untuk bahan pertimbangan dalam menyusun rencana perusahaan ke depan. Salah satu cara untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dari laporan keuangan perusahaan adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan didesain untuk memperlihatkan hubungan antara item-item pada laporan keuangan, yaitu neraca dan laporan laba rugi.
Ada 5 jenis rasio keuangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada leverage ratio. Rasio ini mengukur berapa besar penggunaan utang dalam pembelanjaan perusahaan. Yang kedua ada liquidity ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Yang ketiga ada activity ratio. Rasio ini mengukur efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mengelola aktiva yang dimiliki perusahaan. Yang keempat ada profitability ratio. Profitability ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan. Yang terakhir ada market value ratio. Rasio ini terkait dengan penilaian kinerja saham perusahaan yang telah diperdagangkan di pasar modal atau go public. Selanjutnya, cara menganalisis laporan keuangan. Rasio keuangan yang dihitung dari laporan keuangan perusahaan pada 1 tahun saja tidak akan memberikan informasi memadai. Untuk memperoleh informasi yang lebih banyak, analis keuangan dapat melakukan analisis dengan cara cross-section, yaitu membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan dengan rasio keuangan perusahaan lain atau industri pada satu periode waktu yang sama. Dan time series, yaitu membandingkan atau mengevaluasi kecenderungan tren rasio keuangan satu perusahaan dari waktu ke waktu. Kedua pendekatan tersebut dapat digunakan bersama untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, dalam praktik perlu menggabungkan kedua pendekatan ini, sehingga dapat memberikan informasi tentang tren rasio keuangan perusahaan dari waktu ke waktu dan tren rasio keuangan industri dari waktu ke waktu, serta informasi mengenai apakah rasio keuangan perusahaan pada waktu tertentu berada di atas, sama dengan, atau di bawah rasio keuangan industri. Common size dan DuPont identity. Pada common size analisis, seluruh item pada laporan laba rugi dibagi dengan penjualan dan seluruh item pada neraca dibagi dengan total aktiva. Keuntungan dari common size analisis adalah memungkinkan bagi kita untuk membandingkan neraca serta laporan rugi laba dari waktu ke waktu di antara beberapa perusahaan. DuPont analisis memperlihatkan bagaimana utang, perputaran aktiva, dan profit margin dikomunikasikan untuk menentukan return on equity atau ROE. DuPont System menjelaskan keterkaitan ROE dan ROA dengan berbagai rasio keuangan lainnya. Sistem yang dikembangkan oleh DuPont ini sangat bermanfaat karena dapat memberikan gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan. DuPont equation dapat dirumuskan dengan ROE sama dengan ROA dikali equity multiplier. Dengan menggunakan bagan DuPont, analisis laporan keuangan bisa mengintegrasikan berbagai macam rasio keuangan dan mengetahui bagaimana keterkaitan masing-masing rasio keuangan perusahaan. Di samping itu, dari bagan DuPont juga dapat diperoleh informasi yang lebih terperinci tentang rasio-rasio keuangan yang memengaruhi kinerja perusahaan, sehingga pihak manajemen dapat melakukan pengendalian secara lebih akurat. Selanjutnya, masalah-masalah dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama ada data pembanding. Rasio-rasio keuangan pada suatu perusahaan yang beroperasi di banyak bidang industri yang berbeda sulit dicarikan data perbandingannya. Yang kedua ada efek inflasi. Inflasi memengaruhi biaya tenaga kerja, biaya persediaan, dan pada gilirannya akan memengaruhi item pada neraca maupun laba bersih. Yang ketiga ada window dressing. Manajemen perusahaan dapat dengan sengaja memanipulasi kondisi keuangannya menjelang penyusunan neraca. Dan yang terakhir ada perbedaan kebijakan perusahaan. Perbedaan kebijakan operasi seperti keputusan untuk menyewa daripada membeli aktiva bisa jadi membawa dampak pada rasio keuangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.